turut berduka cita buat orang-orang yang berharap Argentina pulang back to back World Cup. Tinggal selangkah lagi famos Argentina. Gimana nih Ben? Football it's going home, ya. It's going home. It's never coming home. Ya. Ini kita akan analisis hasil pertandingan yang mengejutkan di semifinal laga kedua antara Argentina melawan Inggris, di mana ini benar-benar bikin deg-degan, tetapi sebagai fans Argentina kita sudah terbiasa. Nanti tagar Thomas Tuchel mata-mata Jerman akan naik lagi ya. Itulah tanda fans Inggris tidak pernah bersyukur ya. Betul. Kalian tidak pernah berpikir Inggris dipulangkan oleh siapa? Dipulangkan oleh juara dunia. Dan untuk kalian yang mengatakan Argentina dibantu wasit, coba tulis di kolom komentar anjir. Ini benar-benar kali ini justru Argentina benar-benar dirugikan banyak sekali oleh keputusan-keputusan wasit yang menghambat tempo permainan dari Argentina itu sendiri. Dan juga fans Ronaldo sudah menyerah. Buktinya fans terbesarnya ISO Speed sampai meminta tolong kepada Lamine Yamal. Baru kali ini fans Dodo minta tolong pemain lama Sia anjir. Ini benar-benar mengejutkan. Kita bedah dulu dari segi permainannya. Menurut lo gimana nih Sen? Ketika lagi dan lagi Argentina harus kecolongan di golnya Inggris yang pertama. Betul, ini tidak tertebak dari Inggrisnya sendiri karena lebih menurunkan Morgan Rogers daripada mengandalkan Madueke ataupun Bukayo Saka, dan juga ini adalah transisi yang telat dari Thomas Tuchel. Dan di live tadi gua ngomong kalau misalkan Tuchel ini adalah kesalahan pergantian dari Tuchel. Setelah sebelumnya di match gue lupa, Tuchel itu benar-benar mengakomodir pergantian dengan baik. Kali ini gagal total. Kenapa? Karena ketika mereka unggul 1 gol, terus-terusan memasukkan pemain bertahan, Burn, Nick O'Reilly, bahkan Ivan Toney yang suruh main kan. Dan mereka tidak pernah berpikir Argentina selalu mendapatkan ataupun selalu mengalami kondisi yang sama ya di knockout. Mereka selalu ditekan, bahkan dibobol terlebih dahulu di babak pertama, dan semuanya comeback di 10 menit terakhir. Karena comebacknya Argentina di match ini juga di 10 menit terakhir lewat golnya Enzo Fernandez, banger banget. Kemudian juga golnya dari El Toro, dan dua-duanya itu adalah assist dari Lionel Messi ya. Dan setelah 40 tahun Inggris belum bisa mengalahkan Argentina. 40 tahun yang lalu di final, kali ini di semifinal. Dan sama-sama di USA ya. Iya, di gol tangan Tuhan itu Betul. final. Iya, di Aztec, Ini, kan. apalagi permintaan untuk pakai away jersey dari Argentina di ACC oleh Betul. FIFA, dan akhirnya kita melihat pertandingan di mana dari detik pertama tensinya udah tinggi, banyak sekali drama yang dilakukan oleh pemain-pemain Inggris, yaitu dari Elliot Anderson sendiri. Keduanya, karena di babak pertama pelanggaran Inggris 7, pelanggaran Argentina berapa? 12 anjir. Itu di babak pertama. Karena menurut gua ini wasit bener-bener tidak fair banget di pertandingan kali ini. Kenapa? Karena sering banget memainkan tempo. Ketika Argentina mendapatkan tempo, dia new fluid lagi. Padahal itu ada salah satu throw in, fast throw in itu kan diperbolehkan ya. Simeone sudah lolos, itu disuruh ulang, malah milih pergantian. Bahkan Scaloni juga memprotes. Kita belum mau ingin pergantian gitu kan. Dan ini benar-benar wasitnya ini tadinya pengen main aman kan. Iya, ini ibaratnya wah sangat seru banget ya, karena memang dari permainan Inggris mungkin ketika Inggris berhasil mencuri gol itu ya sesuai target Thomas Tuchel, dan dia akhirnya lebih memilih untuk bermain bertahan karena ditariknya Anthony Gordon. Kalau menurut gue itu kesalahan pertamanya Tuchel. Kenapa? Karena sosok Anthony Gordon ini cukup merepotkan dari sisi pertahanan Argentina gitu kan, dan terbukti Lisandro dapat kartu, Cuti Romero dapat kartu kuning juga gitu kan. Tetapi ketika Gordon ditarik, ya intensitas serangan dari Inggris mulai turun dan mereka lebih fokus bertahan. Seakan-akan Inggris atau Thomas Tuchel sendiri tidak belajar dari match-match Argentina sebelumnya. Ya, bukan tidak belajar, sepertinya tidak nonton dan juga tidak analis ya, tidak analisis sama sekali. Karena memang ini baru kali pertama. Di video sebelumnya gue mengatakan Inggris itu tidak pernah bermain bertahan selama Piala Dunia kali ini. Ketika mereka bermain bertahan, ketika mencuri 1 gol, dan mereka berpikir Argentina tidak akan bisa membobol. Bahkan Harry Kane ikut membantu pertahanan dan masuk ke dalam kotak penalti. Tapi nyatanya kita tahu dari comebacknya Argentina di fase knockout sebelum-sebelumnya, ketika Argentina membutuhkan gol di 10 menit terakhir, crossing akan terjadi. Dan berapa kali shot on target dari crossing, sundulan Nico Gonzalez, McAllister, dan itu hanya keberuntungan dari Pickford yang posisinya ya kebetulan di tengah. Itu kan. Ini kan kemudian juga terjadilah gol bangernya Enzo Fernandez, dan saat itu mau tidak mau
Inggris harus keluar menyerang karena skornya sudah 1-1 dan disitulah salahnya Tuchel. Kuota pergantian sudah dipakai dan menit terus berjalan dan di 4 menit terakhir dia masukin baru attacker Marcus Rashford. Di match sebelum-sebelumnya ketika Madueke dan juga Gordon starter, ketika keduanya diganti pasti diganti sama attacker lagi, diganti sama Bukayo Saka untuk Madueke, kemudian diganti untuk Rashford di posisinya Gordon, dan dia menarik Gordon masukin O'Reilly untuk bertahan. Itu kan, dan gue setuju dengan omongan coach tim yang bertahan parkir bus mending pulang anjing, karena kalian tidak menghibur ya kalian terhibur di menit-menit akhir ya. Tetapi Sen, dari pertandingan menghadapi Inggris ini kita akhirnya melihat Argentina yang sesungguhnya, di mana ketika lawannya itu ya ofensif ya, kita lihatlah intensitas permainan Argentina. Betul. Dan variasi serangan dari Argentina sendiri sangat banyak sekali. Dan kalau untuk variasi serangan kan memang dari match-match sebelumnya juga seperti itu, switching play kanan kiri, nyoba crossing, kemudian terupas ngandelin fullback dan juga yang lain-lainnya. Argentina itu tim yang tidak kehabisan karena Argentina ketika gue prediksi melawan Inggris akan sama-sama bermain terbuka. Ini seperti cara bermainnya ketika Argentina menghadapi Jordan dan juga Austria, namun Inggris kembali parkir bus. Nah, artinya Argentina dengan banyaknya kreativitas serangan yang dia miliki karena mereka memiliki Lionel Messi. Kalau misalkan kalian menyebut, kalau kalian ngerti bola di match kali ini, Messi itu benar-benar the real footballer, komplit banget. Kenapa? Karena ketika dia buntu ruang tembak ke tengah, dia jadi right winger, supply bola ke midfielder dan juga assist. Kemudian duet dengan Montiel untuk mengirimkan umpan-umpan lambung. Itulah kenapa Argentina benar-benar kaya banget dengan kreativitas serangan. Kemudian Scaloni sudah menemukan satu puzzle ya, yaitu Simeone. Karena dari awal posisi fullbacknya Argentina kanan kiri jelek semua, dan di knockout Tagliafico sudah proven di kiri sudah membaik, dan di posisi kanan Molina tampil buruk banget dari fase grup. Kemudian juga diganti Montiel sama karena memang Montiel lebih defensif daripada ofensif, dan Scaloni sudah menemukan formasi 4-4-2 dan menaruh Molina dan juga Simeone ini secara bersamaan. Gua kan pernah bilang Simeone ini kurang untuk bertahan. Nah, pinternya Scaloni ditutup sama Molina. Jadi Molina nggak boleh ofensif, yang ofensifnya Simeone gitu. Nah, job desk-nya terbagi dengan baik. Betul. Jadi tidak ada fullback yang overlap ofensif dan juga defensif secara bersamaan gitu kan. Dan Scaloni sudah menutup puzzle dan juga menarik banget lawan Spanyol nantinya, karena ini pertandingan yang menarik banget. Inggris melawan Argentina di pertandingan kali ini menurut gua ini adalah full powernya Argentina. Betul. Ya, apalagi seperti yang gue katakan, full powernya Argentina itu justru ya ketika menghadirkan pemain muda mereka ya, salah satunya ternyata Simeone yang diturunkan gitu saya. Dan ini juga sesuai perkataan dari Lionel Scaloni sendiri, bahwa dalam pertandingan menghadapi Inggris akan ada sesuatu yang baru, dan ternyata yang baru itu ya Simeone sendiri ya. Tapi dari formasi tidak ada yang baru, formasinya tetap di 4-4-2, tapi peran pemain yang diturunkan tidak seperti sebelumnya ketika memakai 4-4-2 dan right midfieldernya itu Rodrigo De Paul. Rodrigo De Paul itu lebih untuk membangun skema serangan ya. Nah, untuk Simeone kali ini dia benar-benar menjadi fullback ya, right midfielder, gelandang kanan, tapi perannya seperti fullback gitu kan. Dan dia tapi tidak defensif, karena defensifnya ditutup sama Molina. Karena Molina ini Argentina di formasi kali ini terasa seperti bermain dengan 3 back, karena Molina tidak ikut offense sama sekali, dia ikut bertahan gitu kan. Dan dari sini menurut gua Argentina dipastikan akan back to back lagi melawan Spanyol. Kenapa? Ya terserah kalian. Yang mendukung Spanyol jelas gue dukung Argentina, dan gua rasa Argentina mulai membaik di setiap pertandingannya. Walaupun terkadang mereka tidak bisa menciptakan gol ketika knockout ya, tidak bisa menciptakan gol mudah. Kecuali lawan Cape Verde ya, melawan gol muda di awal-awal babak, tapi mereka tetap di 10 menit terakhir memiliki peluru lain, yang peluru itu adalah bukan peluru pistol ya, tapi peluru meriam, yaitu Lautaro Martinez. Nah, makanya ini sesuai juga dengan dugaan bahwa ketika dari awal itu mulus, akhirnya plot twist-nya itu kan ya kekalahan, dan ini terjadi justru di Prancis, karena memang di Prancis ya tidak pernah ada jalan terjal sampai akhirnya dipulangin sama Spanyol gitu kan. Tetapi kalau untuk Argentina sendiri, secara mental boost, mereka itu di setiap match dipaksa untuk berkembang, dipaksa untuk tampil lebih baik, dan akhirnya ya proven sampai semifinal, dan ini menjadi bekal untuk laga final itu sendiri. Dan laga final, kedua finalis itu merupakan kedua tim yang jalannya mulus banget. Selama
setelah menjuarai Euro, Spanyol itu hanya kebobolan 1 gol di Betul. eranya De La Fuente ya. Betul. Jadi kedua tim ini layak banget untuk masuk final. Apalagi dua-duanya sedang memegang win streak masing-masing. Kalau menurut gua sih 4 negara yang masuk semifinal itu wajib ya pantas semua Pantas untuk masuk semua. ke final gitu kan. Dan Betul. sekarang membuktikan Spanyol lebih pantas daripada Prancis kan. Betul. Begitu juga dengan Betul. Inggris. Ya cuma kita lagi-lagi yang memprediksi Inggris itu bisa ketemu Argentina di final. Namun nyatanya gara-gara potnya amburadul di format kali ini ya ketemunya di semifinal gitu. Nah, gue pengen sedikit cerita tentang Inggris ya. Meskipun ini udah beda era, kan dulu di Euro ada eranya Southgate kan, ketika final melawan Italia. Jadi pemain Inggris itu seperti mendapatkan punya mentalitas yang ketika unggul gol, dia lebih bermain dengan grogi, melakukan banyak sekali kesalahan karena Inggris ini yang ada di benak mereka itu rasa lapar untuk menang gitu Sen. Sehingga ya itu menghancurkan permainan dan inilah yang dinamakan mereka belum memiliki mental juara. Gua tanya, berapa kali Harry Kane mendapatkan shot on target? Sangat sedikit kalau untuk Harry Kane. 0. Nah, itu Shot on dia. target Harry Kane di pertandingan kali itu 0. Satu bola Tidak saja ada, bisa satu bola itu dihitung. tidak, karena tadi ya Tuchel itu Harry Kane disuruh untuk bertahan. Kita lihat Harry Kane itu striker, tapi kok dia yang menyusun skema penyerangan ketika intercept bola gitu kan. Itu kan benar-benar transisi yang telat gitu. Mereka hanya mengandalkan Gordon saja. Gordon yang efektif malah ditarik Nah, dengan pemain bertahan gitu Itu kan. kesalahannya itu ketika menarik Anthony Gordon sih kalau menurut gue. Tetapi ya memang ya lagi dan lagi ini duel adu strategi dari kedua pelatih ini ya Sen, ya. Dan kali ini benar-benar dimenangkan oleh Jujur, Lionel Scaloni. gue sih tadi berharap ke extra time ya. Supaya Messi lebih nyekor Karena lagi. kalau nunggu nonton match Argentina di fase knockout ini selalu merasa kurang, ngegasnya kan baru di 10 menit terakhir gitu kan. Iya, extra time nih pasti benar-benar dibantai. Kenapa gue ngomong bakal dibantai dan gue ngarep extra time? Kuota pergantian Inggris sudah habis dan mereka mengumpulkan back gitu kan. Sedangkan permainan mereka sudah terbawa emosional kan ketika Argentina berhasil menyamakan kedudukan, sehingga secara ritme permainan udah nggak jelas nih permainan dari Inggris itu sendiri Betul. kan. Dan tekanan dari supporter Argentina juga. Kalau Argentina main itu tentu saja kita akan mendengar lagu Muchachos, yaitu adalah lagu dari fans Argentina. Itu sudah dari 2019 di Copa America, dan setiap Argentina bermain di match Piala Dunia kali ini selalu berkumandang. Mereka silent ketika Argentina ketinggalan karena mereka mengerti Argentina harus fokus dulu. Iya, betul. Ketika berhasil menyamakan kedudukan, nyanyi lagi, dan di situ mental dari pemain Inggris kalah. Dan kenapa Argentina itu bisa melumpuhkan ataupun menghancurkan mental lawan? Karena di 10 menit terakhir mereka itu agresif banget, dan golnya itu hanya beda 5 menit. Iya. Gitu kan. Dan itu mentalnya sudah benar-benar hancur, makanya baru peluit panjang ditiupkan, Pickford kan langsung mewek. Betul. Ini ibaratnya ketika menit 80 langsung ngegas karena tempo permainan benar-benar tinggi, intensitas juga tinggi, dan variasi serangan dari Argentina itu total dipakai semua Sen. Dari crossing, dari semuanya, dari apa dipakai semua, dan akhirnya berbuah 2 gol. Betul. Dan memang seperti itu juga dari match-match sebelumnya, melawan Mesir juga seperti itu, melawan Cape Verde juga seperti itu kan, kita sudah bahas. Melawan Mesir gol pembuka ya dari sundulan. Iya, betul. Kemudian juga melawan Swiss juga sama, McAllister awal kan. Kemudian juga di menit-menit akhir kan, wah bener-bener. Tapi dari keseluruhan benar-benar gue applause banget sama satu orang Argentina, pemain Argentina, yaitu Leandro Paredes, karena dia itu menurut gue jangkar. Yang nyeleding bolanya itu timingnya pas, karena selalu bersih Di momen gitu krusial. kan. Bahkan di laga melawan Swiss ya ada. Dan tadi berapa kali momen counter attack-nya Inggris gagal gara-gara perannya Paredes gitu kan. Ini benar-benar keren banget untuk Argentina. Ini juga menjadi alasan kenapa Paredes yang udah pulang kampung main di Liga Argentina tetap dipanggil ya, karena secara kualitas ya memang masih layak untuk bermain di Piala Dunia. Kalau gitu. Paredes kan pulang ke Argentina karena memang malas main di Eropa saja. Dia kan main di klubnya sendiri. Dia itu kan lagi ngebangun beli klub kan sama Angel Di Maria, terus dibangun kedua. Berhubung Paredes masih bisa main, Paredes main, Di Maria sekarang pensiun jadi head coach-nya kan. Gitu. Mereka seperti Luis Suarez dan juga Messi sekarang beli klub, wah udah main sendiri aja lah di situ. Gitu. Betul. Tapi ini juga ada satu fakta yang harus kita sajikan, di mana dalam pertandingan kali ini akhirnya Lionel Messi memberikan 2 assist akhirnya secara title race untuk top scorer sendiri, meskipun masih sama-sama 8 dan juga 8 antara Messi dan juga Kylian Mbappe. Tetapi kalau secara rule dari FIFA, nanti ketika jumlah golnya sama, yang akan menjadi pertimbangan adalah jumlah assist dari kedua top scorer ini.
kalau perhitungannya sama dan nanti Kylian Mbappe masih tidak bisa mencetak gol di perebutan juara ketiga, otomatis Messi ini memiliki chance untuk memenangkan Golden Boot dan juga Golden Boot gitu kan. Iya, ya masih itu ya. Mbappe Messi masih menyisakan satu pertandingan ya Iya, di final juga, dan gue yakin Messi itu akan nyekor ya. Dan gue prediksi sekarang Messi akan nyekor free kick melawan Spanyol ya. Wah, ini Pasti akan free kick menurut gue. Setidaknya at least Messi itu pasti nyetak gol melawan Spanyol gitu kan. Nah, untuk asis sendiri dia sudah 4 di Piala Dunia kali ini, artinya tinggal satu lagi untuk menjadi top asis mengalahkan Olise ya. Iya. Olise juga 5 gitu Iya, kan. tapi kalau misalkan Messi terbaru mendapatkan 5 Messi kan yang menjadi top Iya. asis juga. Jadi ini vibe-nya seperti Argentina menjuarai Copa America 2021, Copa Piala Dunia 2022, di mana penghargaan individu saja diborong oleh satu orang. Hanya 2 penghargaan individu yang tidak didapatkan Messi, young player sama kiper ya, karena Messi bukan kiper dan young player. Kalau yang player kan udah di Olimpiade atau Piala Dunia usia gitu Betul. kan. Menurut gue sih young playernya pasti akan Yamal ya untuk pertandingan untuk Piala Dunia kali ini, karena Yamal sampai final, dan juga Yamal yang masih umurnya 19 tahun gitu. Apalagi kan Kalau young player itu 21 kan, di bawah 21 maksimal itu 21 kan. di bawah 21 ya. Ini sangat menarik, tetapi gue juga kalau untuk top scorer agak was-was juga karena Kylian Mbappe juga kan akan menghadapi Inggris secara permainan ya. Inggris itu pasti dilibas sama Prancis kalau menurut gue ya. Intinya nothing tulus lah, perebutan ke juara ketiga itu mungkin akan saling terbuka, sok siapa saja yang bisa nyekor gitu kan. Iya, betul. Ya, kita tidak tahu Harry Kane hat-trick, kalau hat-trick kan dia 9 gitu kan. Kita tidak tahu, ya terserah lu mau hat-trick, lu mau quad-trick, lu mau Panenka, tetap juara 3. Tetapi yang jelas ketika Argentina melaju ke final, otomatis Golden Boot itu udah pasti milik Lionel Messi, dan ini juga kan menjadi sejarah manusia pertama yang memiliki 3 Golden Boot, anjir. Ini gokil banget sih Dan kan. kalau nggak salah manusia pertama yang mencapai 3 final. Oh, ada Pele kan 3 final juga sama. Iya. Lagi sekarang Messi 3 final juga. 3 final juga. Iya. Dan apakah final 3 Messi akan mendapatkannya? Karena final pertama tidak gitu. Iya, kan. betul. Ini keren banget ya. Kita ketika pemain lain yang notabene adalah last dance di Piala Dunia kali ini banyak sekali ya, sebagaimana selayaknya last dance lah gitu ya, tidak bisa berkontribusi banyak gitu Sen. Bahkan ya N'Golo Kante saja last dance-nya tidak dimainkan sama sekali gitu kan. Tetapi sebuah pembedaan ketika kita berbicara Lionel Messi, di mana last dance-nya ini justru menjadi panggung dari Lionel Messi itu sendiri. Gokil sih. Betul. Dan Messi itu kan dianggap impostor ya. Apa tuh? Kenapa? Karena pemain generasi lama yang masih belum bisa dikalahkan generasi baru kan. Jadi banyak meme yang beredar itu kan, yang lainnya itu Jude Bellingham, Harry Kane, Kylian Mbappe, Erling Haaland. Kok ada Messi di situ gitu kan. Pemain berusia 39 tahun. Betul. Dan bukan hanya masuk ke dalam list gitu. Memuncaki list tersebut gitu kan. Apalagi di pertandingan tadi ada momen Messi ngegocek 2 orang sekaligus, Harry Kane dan juga Gordon Gue gitu kan kan. udah ngomong, Messi itu bener-bener salah satu strategi Scaloni adalah membuat Messi tidak banyak bergerak karena untuk menyimpan tenaga. Ini juga sudah ada di Copa America 2024. Kenapa gue sangat pede final nanti Argentina juara? Messi itu di final pasti akan dribble dari menit pertama. Artinya pertandingan ini benar-benar akan menghibur. Mungkin kita akan disuguhkan satu pertandingan terakhir, satu prime Messi match lagi di final kali ini gitu kan. Karena Messi itu sabur teing gitu, mau cedera mau tidak, karena di Copa America seperti itu. Messi dari awal jadi pusat permainan, dan dari fase grup belum pernah Messi jadi pusat permainan kan. Prediksi gua kan McAllister, dan memang McAllister jadi pusat permainan. Kemudian McAllister tidak works, diganti sama Paredes. Dan sekarang waktunya Messi untuk mengendalikan permainan, dan seperti yang kita tahu, jika Messi mengendalikan permainan sebuah tim, kita tahu jadinya akan seperti apa. Dan ini juga berjalan beriringan dengan mentalitas para pemain sendiri. Apalagi ya Enzo Fernandez sudah menemukan form terbaik dirinya gitu kan. Apalagi gol tadi kan bener-bener banger ya, khasnya Enzo Fernandez di klub di Chelsea gitu kan. Dan itu ya secara mental semua pemain itu ya mentalnya udah ngebus kan. Apalagi ya ia lihat setelah pertandingan juga kan bener-bener ingin memenangkan Piala Dunia ini untuk Lionel Messi. Jadi ada pemain yang 3 lah, pemain yang 4 yang gue kritik di Argentina dari awal masa grup. Pertama Lisandro Martinez dan juga Cuti Romero karena jelek banget di pertahanan, tapi mereka membuktikan ngegolin loh. Bahkan Cuti Romero back to back ngegolin dan menyelamatkan Argentina gitu kan. Begitu juga dengan Licha. Kemudian juga
salah satu pemain yang gua kritik itu Enzo Fernandez. Gue katakan Enzo selama 90 menit nggak kelihatan sama sekali. Dari melawan Swiss dia ngegol dan jadi kill the game. Sekarang dia jadi gol pembuka. Ini vibe-nya kayak Meksiko. Gol Enzo kan jadi gol Enzo kedua kalau kill the game di melawan Meksiko. Yang ketiga adalah Julian Alvarez, di mana Alvarez juga sudah nyakor di pertandingan melawan Swiss gitu kan. Jadi pemain-pemain benar-benar sepertinya ketika mendapatkan kritik pasti kan banyak juga kritik dari pandit Argentinanya. Nah, mereka itu proven. Gue dapat kritik, ya ayo kita tunjukkan gitu kan. Dan seperti dugaan gue juga di fase knockout Alvarez masih jadi starter terus dan sekarang dia selalu bermain full karena Scaloni sudah memiliki strategi baru ketika memasukkan Lautaro tidak perlu menarik dan Alvarez karena tinggal menggeser Messi menjadi right winger dan Argentina memiliki 2 striker. Dan itu selalu it works gitu kan. Nah, kalau menurut sendiri kan, ini kan kita udah berbicara partai final menghadapi Spanyol nih. Apakah ada kemungkinan strategi dari Scaloni itu untuk menurunkan Alvarez dan Lautaro bersamaan dari babak pertama? Nggak mungkin. Kenapa? Lautaro itu staminanya nggak kuat. Oh, kalau Lautaro itu ada nggak kuat. stamina. Betul, soalnya Lautaro itu harusnya ini juga dilakukan Roberto Martinez ya di Portugal. Lautaro itu sekedar super sub. Lautaro itu tidak bisa dimainkan dari menit pertama. Kalau misalkan Lautaro main menit pertama, Alvarez tidak akan main dan Lautaro akan diganti mungkin. Nah, pertimbangannya ketika Lautaro jadi starter, dia selalu ditarik di babak kedua kan, karena stamina. Jadi kalau misalkan satu striker Argentina harus bermain bersama Messi, si striker ini kerjanya paling capek. Karena seperti yang tadi gue ngomong, bukan narik pemain, nutupin Messi yang santai. Tapi kan tadi di pertandingan final Messi akan all out dari menit pertama menurut gua. Nah, keputusan Lautaro itu harus dimasukkan di babak kedua. Ini untuk antisipasi kalau di babak pertama harus tertinggal ya. Betul. Kan? Karena kalau untuk Lautaro Martinez sendiri, pertama kenapa ketika menit 80 dimasukin dan seakan-akan ada jaminan gol dari Lautaro, karena memang ya dari sisi pertahanan musuh juga udah kelimpungan gitu kan. Berapa kali Lautaro masuk di beberapa final, Lautaro masuk di babak kedua dan menjadi pembeda. Final Piala Dunia 2022 kan tendangan Lautaro yang punya Loris. Yang rebound ya. Copa America, golnya Lautaro. Gitu kan. Dan dari lawan Swiss, golnya Lautaro asis. Kemudian dia nyekor juga. Kemudian di pertandingan kali ini, gitu kan. Tiga match beruntun. Betul, dan benar-benar dia itu super sub di big game player gitu. Betul. Di game besar kalau misalkan Lautaro masukin dari pertama itu akan fatal karena takutnya di babak kedua si Lautaro ini kehabisan stamina dan Argentina tidak memiliki pengganti Lautaro. Betul. Karena striker hanya 2, Alvarez dan juga Lautaro. Nah, ibaratnya dari Piala Dunia edisi kali ini kita seakan-akan mengerti satu hal bahwa yang menang itu yang mampu mengoptimalkan babak kedua ya saja. Yang kegagalan Prancis ya karena babak keduanya nggak ke handle gitu kan. Argentina kan selalu di babak, bukan di babak kedua kan. Di 10 menit terakhir selalu always setiap pertandingan di mana mereka ditekan sama musuh gitu kan. Dan hebatnya selama 80 menit Argentina anjing ini tim susah banget sih nyetak gol. 10 menit gampang banget gitu kan. Ya ini juga permainan mental ya. Mentalnya kan ya salahnya lawan-lawan Argentina adalah memutuskan untuk bertahan kan. Ibaratnya secara mental ya bertahan itu kan pasti ada kekhawatiran untuk kebobolan dan akhirnya ya terjadi juga gitu kan. Dan enggak maksud begini, ketika dibobol sama Argentina, mereka bermain terbuka lagi. Dan ketika bermain terbuka, ya makin dipanis ya. Bukan dipanis, pinternya Scaloni. Scaloni sudah memasukkan banyak sekali attacker. Artinya ketika musuh ini bermain terbuka, Argentina siap menyerang bertubi-tubi gitu kan. Nah, itulah salah satu kepintaran dari Scaloni seperti tadi yang kita lihat. Kita sedikit heran. Kok Paredes ditarik? Siapa yang mau mutus counter gitu kan? Ternyata masukin Rodrigo De Paul. Berapa kali De Paul ngirimin umpan lambung ke dalam kotak penalti kan. Montiel juga gua heran banget. Ini pemain biasanya itu untuk defensif, tapi kok bener-bener tidak. Bahkan Montiel itu hanya melewati garis tengah ke pertahanan itu hanya beberapa kali saja gitu kan. Nah, kalau menurut gue pertama ketika De Paul menarik menggantikan Paredes itu udah pasti ya auto all in buat attack gitu kan, buat nyerang gitu kan. Nah, yang hebatnya itu peran dari Montiel ya, karena peran Montiel itu kayak seakan memberikan variasi lain dari crossingan dari Argentina itu sendiri. Itu yang bikin kaget. Montiel itu tidak pernah bermain seperti itu, tidak pernah. Dari 2022 dia itu benar-benar dioptimalkan menjadi fullback yang tipenya bertahan. Dia itu tidak pernah sampai tektokan sama Messi kemudian umpan ke tengah. Montiel itu tidak pernah seperti itu, dan pertandingan kali ini dia bahkan tidak meninggalkan final third
musuh gitu. Nah, banyak sekali ya, kayak banyak para pandit-pandit lah yang mengatakan mengkritisi Lionel Scaloni bahwa Lionel Scaloni itu miskin taktik. Ternyata setelah kita lihat pertandingan kali ini, upaya dari Lionel Scaloni menutupi Argentina yang tanpa winger setelah ditinggal oleh Di Maria, ya ternyata ini kejeniusan dari Lionel Scaloni itu sendiri kan. Pandit yang ngomong seperti itu memang pengen cari sensasi aja kan. Gue kan dari awal kita bacain final squad kan selalu ngomong untuk orang yang tidak mengandalkan Argentina karena Messi, mereka meremehkan Lionel Scaloni kan. Siapa bilang Lionel Scaloni itu miskin taktik gitu kan? Tadi sudah kita bahas. Ketika mereka mengoptimalkan Trupas ke fullback, kemudian variasi serangan dari one to one Messi di luar kotak penalti gagal, mereka masih punya corner, ya kan? Itu menandakan kalau Argentina itu adalah tim dengan kreativitas serangan yang paling tinggi gitu kan. Kalau menurut gue mah kredit untuk Lionel Scaloni adalah kita sering lupa ya, tidak adanya sosok seperti Angel Di Maria itu kan nge-nerf kekuatan dari Argentina, karena negara-negara yang lainnya ofensifnya dari sayap, apalagi Prancis, apalagi Spanyol gitu kan. Argentina ini bisa melangkah sejauh ini sampai ke final itu kan tanpa kekuatan dari sektor sayapnya, tetapi masih bisa ditutupi lubang itu ya dengan taktik kejeniusan dari Lionel Scaloni, terbukti dari peran baru Montiel kan. Iya, ya ada yang unik. Jadi satu-satunya klub yang bisa lolos ke fase knockout, satu-satunya yang memakai formasi 4-4-2 itu cuma Argentina. Bahkan Norwegia yang memiliki Haaland dan juga Sorloth di mana di playoff-nya mereka memakai 4-4-2. Mereka memakai 4-2-3-1, tidak 4-4-2. Nah, Scaloni sadar dia itu sudah memilih suksesor Di Maria yaitu Nico Gonzalez, tapi ternyata Nico Gonzalez adalah tipe pemain yang berbeda gitu kan. Dia hanya bisa mengandalkan akselerasi dan umpan, tidak seperti Angel Di Maria. Di Maria kan mau diturunin di mana, dia itu bisa bermain di semua posisi attacker, bisa di sayap kanan, bisa di winger kiri gitu, bisa jadi second striker juga gitu kan. Nah, Argentina tidak memiliki hal tersebut. Mereka kelebihannya tidak adanya Di Maria, mereka memiliki dua striker yaitu Lautaro Martinez dan juga Julian Alvarez, dan dua pemain ini sudah bukan dua pemain debutan lagi gitu kan. Mereka finalis, mereka juara dunia gitu dan tampil di final juga gitu kan. Nah, sekarang nih kehilangan Di Maria tapi dia bisa melihat point of view yang lain. Gua memiliki dua striker loh, ada Alvarez dan juga Lautaro Martinez. PR-nya pemain yang lain sebisa mungkin kasih supply sebanyak mungkin ke tengah dan terbukti kan. Gol lagi gol gitu di 10 menit terakhir ketika Toro masuk. Betul. Ini benar-benar ya sekali lagi kejeniusan dari Lionel Scaloni ya, karena ketika pelatih kehilangan daya gedor dari sisi sayap itu kan ya benar-benar menghilangkan bahkan sampai 25% dari attacking mereka kan, tetapi bisa ditutupi dengan skema-skema yang kita lihat, apalagi ketika menghadapi Inggris dan Inggris masih bermain menyerang ya, kita lihatlah Argentina itu seperti apa cara memutus bolanya, cara distribusi bolanya gitu kan, aliran bola itu terjaga sampai terjadi. Karena kalau menurut gue ya di pertandingan kali ini harusnya Argentina itu mencetak banyak sekali gol kan, terlebih dari penyelamatan dari Pickford, ada sundulan dari McAllister yang kena tiang sebelum terjadinya golnya Enzo Bukan kan. sundulan, tendangan. Iya, tendangannya kena tiang juga gitu kan, otomatis ya secara variatif serangannya terbukti nih. Inilah Argentina. Dari statistik Argentina itu melesatkan 14 shot dan 6-nya on target gitu kan. Dari 14 shot loh, 6-nya on target, dan on targetnya itu bukan on target yang asal gitu kan. Benar-benar peluang yang itu keberuntungannya Pickford ketika heading bebas kan McAllister. Nah, sayangnya Pickford ke freeze di tengah. Iya, tapi sayang bolanya ke tengah gitu kan. Kemudian ada sundulannya Nico Gonzalez juga ke tengah lagi. Tadi ketika Pickford positioningnya jelek, bolanya kena tiang gitu kan. Nah, satu save yang krusial banget dari Pickford itu ya tendangan Enzo pertama. Itu kan save dari Pickford kan. Iya, betul. Sebelum terjadinya gol kedua tuh tendangan lagi kan. Ibaratnya ini yang gue harapkan dari Enzo dari babak grup ya. Ya, tendangan-tendangan di luar kotak ini, karena kalau untuk mengandalkan Lionel Messi mungkin secara stamina, power dari tendangan di luar kotak penalti sudah tidak seperti dulu gitu kan. Yang kita andalkannya seperti Enzo, seperti gol dari Julian Alvarez di pertandingan melawan Swiss gitu kan. Tapi tidak bisa dilakukan dari babak pertama. Pasti, karena terlalu beresiko juga. Terlalu beresiko ke intercept, counter. Argentina tuh selalu mati di counter. Golnya Masir semuanya dari counter gitu kan. Dan golnya Gordon juga sama gitu kan, dari counter yang bukan
untung tadi ketika Tagliafico memutuskan salto ngebuang bola, kemudian Harry Kane dapat, Harry Kane kan baru tuh shoot, tapi kan tidak on target kan, karena kena Cuti Romero kalau nggak salah, ke clearance gitu kan. Nah, Argentina ini sekarang sudah sudah ditentukan sebagai finalis, dan kemudian ini kita harus kasih kredit dulu untuk Lionel Messi ya. Kalau ngomongin Argentina itu kita selalu lupa dengan rekornya Messi ya kan. Walau memang seperti Messi-nya sendiri nggak peduli ya. Tapi yang paling keren itu statement dari Lionel Scaloni ketika setelah post match interview melawan KPP Argentina. Ibaratnya banyak orang yang bilang Argentina bermain untuk Messi, tetapi kalau menurut saya sebaliknya, justru Messi yang masih bermain untuk Argentina, maksudnya menggendong keseluruhan tim gitu kan. Betul, dan terlihat banget setelah tekanan dari Mesir, tekanan dari Swiss, tekanan dari Cape Verde, dan sekarang tekanan dari Inggris. Setelah peluit panjang, Messi selalu nangis kan. Dia selalu nangis ya. Dia selalu mengatakan jika Tuhan terlalu banyak memberi dia gitu kan. Tapi nyatanya Messi ini benar-benar ingin bertarung juga untuk Argentina. Messi itu tidak mau dia itu tidak mau dianggap terlalu spesial kan gitu. Jadi ya seluruh pemain memang ingin bermain untuk Messi, tapi Messi-nya tidak leha-leha gitu kan. Messi masih tetap jadi aktor utamanya gitu. Statistik tidak bohong lah. Walaupun tidak nyetak gol dari lawan Swiss, tapi 11 pertandingan tetap ada kontribusi gol dan juga assist gitu. Ini sekarang sudah 11, dan Messi menggantikan Mbappe ya. Tidak tereliminasi dari 2022 setelah Mbappe tereliminasi duluan. Betul. Gitu kan. Nah, yang paling keren itu ini statement dari Kylian Mbappe ya. Ketika Kylian Mbappe tereliminasi oleh Spanyol, ibaratnya untuk final lu ngejagoin siapa? Ya karena kita udah gugur ya otomatis gue ngejagoin Argentina gitu kan. Karena sebelumnya kan Mbappe berharap kalau Prancis lolos ke final, berharapnya ngelawan Inggris, karena Mbappe itu ya kalau kita lawan Messi ya jadi sisi Mbappe-nya ini juga benar. Lebih tepatnya kan Mbappe ngomong gini, saya ingin melihat Messi memenangkannya untuk kedua kali. Itu Mbappe kan sudah ngomong seperti itu gitu kan. Karena mungkin Mbappe yang langsung ngadapin Spanyol, dia tahu. Iya betul. Dia tahu mungkin Spanyol ini lawannya sama Argentina gitu kan. Itu juga yang membuat kita tetap optimis Argentina itu akan back to back ya, dan gua akan tato lagi akhirnya. Betul. Dan ibaratnya ini ya sesuai dengan ini ya, Argentina menjadi tim yang berkembang sejalannya pertandingan. Betul. Gitu. Tapi yang kita lupa adalah akhirnya Messi dan juga Yamal bertemu di final, di mana Messi itu yang mandiin Yamal ya. Betul. Ibaratnya ketika Pep create the monster, Messi itu mandiin the next, bukan monster, minion. Sebenarnya yang paling keren itu pertama dari Jude Bellingham juga match pertama menghadapi Messi, sehingga kan ya Jude Bellingham itu mengagung-agungkan. Meskipun banyak sekali legend-legend pemain timnas Inggris yang sesumbar, jumawa apa segala macam, tetapi kalau dari segi para pemain Inggrisnya, mereka itu menikmati pertandingan melawan Messi gitu kan. Karena dari Jordan Pickford sendiri mengatakan bahwa saya itu tumbuh besar menyaksikan Lionel Messi, tetapi belum pernah memiliki kesempatan untuk menghadapinya gitu kan. Sehingga ya pertandingan kali ini ya terasa sangat spesial. Apalagi tidak ada kontroversi sama sekali ya. Kalau misalkan point of view dari gue, wasit tidak fair, justru berat ke Inggris. Nah, dalam semifinal kali ini ketika Inggris dipulangkan, kalau misalkan ada penalti saja Argentina, nama Messi itu terus digoreng. Kenapa? Karena yang mereka mediocre, mereka memiliki media terbesar, apalagi dengan jumawa-jumawanya para legendnya kan gitu kan. Nah, untungnya tidak ada kontroversi sama sekali. Jadi ketika Inggris going home di edisi kali ini, mereka lebih berlapang dada dan menerima. Mereka full merenung lah harusnya ya. Karena gini ya, negara yang memiliki mentalitas juara itu kan ya tidak jumawa ya. Kenapa Inggris itu ya di Euro di 2024 gitu kan kalah di final apa segala, sering kalah di final karena ya jumawanya publik Inggris itu mengaktifkan pasif dari timnas Inggris ya. Menurut gue sih seluruh fans Inggris itu gambarannya fans Arsenal ya. Semuanya ya. Jumawa semua ya, gitu. Fans MU juga bahas sejarah. Jadi fans Inggris dan juga para pemain Inggris itu jangan merasa marah. Kalian jangan merasa malu, kalian itu harus merasa bangga karena yang bulangin kalian itu juara dunia gitu. Betul. Nah, kalau ada fans dari Inggris menyalahkan Tuchel ya goblok kalau menurut gue sih. Karena memang ya Tuchel itu dari awal udah diprediksikan babak belur di babak grup gitu kan. Sudah sampai semifinal, permainannya keren ini gitu ya kan. Kalian juga yang prediksi, ya kan? Kalian yang prediksi
tidak akan lolos grup dan juga yang lain. Nyatanya sampai 4 besar loh gitu kan. Dan ketika sampai semifinal diagung-agungkan, Tuchel akan memulangkan Argentina dengan sangat mudah, itu kan perkataan dari Jukul ya. Ternyata ya ditampar kita gitu kan. Kita akan membuat Messi tertidur, bahkan saya merasakan sampai ke tulang-tulang saya gitu kan. Ini benar-benar ya sikap Jumawa itu yang mengaktifkan pasif dari pemain Inggris. Tapi ya seperti itu juga ya, ada cyborg itu jadi nambah menarik. Dan memang harus seperti itu, Messi itu harus ada cyborg. Tetapi yang keren itu respon dari Emiliano Martinez ya, ketika ada ada Ian Wright, ada Gary Neville dan juga Jokol dengan statement pedihnya gitu kan terhadap bisa pulangin Argentina dengan mudah. Statement kardus. Statement kardus. Tapi respon dari Diego Martinez itu mengatakan bahwa ya saya mengerti apa yang mereka katakan, tetapi di skuad Argentina tidak ada satupun orang yang cukup bodoh untuk meremehkan para pemain Inggris. Ini kelas banget anjir dari Diego Martinez. Apalagi Dibu ya. Dibu itu mungkin Dibu, Lisandro, Titi Romero itu adalah pemain-pemain yang paling paham bagaimana pemain Inggris ini bermain. Karena pemain Inggris yang berkarir di luar di skuad ini cuma siapa? Harry Kane sama Jude. Betul. Cuma 2 gitu kan. Dan faktanya yang nyetak gol juga kan sebelum Gordon hari ini ya. Ya cuman di luar IPL gitu kan. Maksudnya yang lainnya, Dibu itu sudah mengerti, oh pemain ini mainnya gini, mainnya apalagi ada salah satu teammate-nya di Aston Villa gitu kan. Betul. Apalagi Scaloni itu kan tidak batu. Di laga melawan Swiss saja ketika Paredes ngasih instruksi ke Scaloni, oh Scaloni mengerti. Ya mungkin salah satu konsultasinya ya Dibu, karena Dibu Licha, kemudian Cuti Romero itu orang-orang yang paling mengerti bagaimana pemain Inggris ini bermain gitu. Itulah alasan kenapa selebrasinya Enzo itu memancing amarah dari supporter Inggris, karena dia tahu mental Inggris ini dan sebentar lagi akan ada video-video beredar ulahnya dari fans Inggris kan. Menurut Coach, fans Inggris itu kan paling rusuh gitu kan ketika mereka keluar gitu kan. Kita lihat kondisi pub-pub di sekitaran Inggris itu akan terjadi chaos seperti waktu Euro dipulangin sama Italia gitu kan. Dan kita akan melihat apakah nanti ketika di final pandit-pandit Inggris yang ngomong kayak gitu akan muncul kembali karena mereka sudah mati dengan statement mereka sendiri gitu kan. Nah, yang paling keren itu, yang paling realistis itu datang dari David Beckham ya. David Beckham mengatakan, sebagai orang Inggris, tentu saya sangat bangga dengan performa skuad Inggris saat ini sampai di semifinal. Tetapi kita jangan pernah lupa, lawan kita adalah Argentina yang ada Messi-nya gitu kan. Selama Messi masih bermain, apalagi jika Messi tampil sangat baik, ya kesempatan itu ya udah tipis dari awal. Beckham kan ngomong seperti itu. Apa yang ngomong mau membuat Messi tidur, nyatanya Messi ngasih sudah tua loh gitu kan. Gokil, apalagi ini kan match pertama Messi melawan Inggris ya, bahkan Messi nggak sabar pengen menghadapi Inggris karena semua negara udah dihadapi, tinggal tersisa Inggris, dan Inggris itu kan tim besar. Karena Messi juga, saya sangat tersanjung lah akan menghadapi tim sebesar Inggris, apalagi untuk pertama kalinya. Bayangkan kalau Inggris ketemu Messi di masa prime Messi bakal jadi kayak apa? Di umur 39 saja diobok-obok anjir sama Messi. Selesai Inggris. Bahkan momen ketika Messi ngegocek, ya itulah salah satu keberkahan Inggris, tidak pernah bertemu Messi di era prime, segininya di usia 39 dan kalah juga gitu kan ya. Ini benar-benar as a team ya, mental Argentina itu mental juara. Argentina Inggris twice ya, merasakan dipulangkan Little Guy Maradona sama Messi sekarang ya. Jadi ini history repeat itself terjadi ya. Betul. Dan menurut gue sih beruntung untuk Harry Kane ya, karena dia pasti dapat jersinya Messi juga gitu kan. Karena ketika peluit panjang berakhir, Messi itu langsung nyamperin Harry Kane kan. Betul. Ya meskipun ya kekecewaan datang dari Jude Bellingham ya sangat disayangkan gitu kan ya, sampai ada gestur emosi gitu kan dari Jude Bellingham. Iya, wajar lah itu emosi anak muda. Kalau Harry Kane kan sudah 30-an jadi udah wise. Gitu. Kalau untuk Bellingham kan ya nggak heran Bellingham. Dia ngeliat suami ini Valverde berantem gitu kan. Adrenalinnya ada banget. Rembusnya ada. Bahkan dia kan nantang Habib Nurmagomedov kan. Habib senior location katanya. Betul, disamperin sama Gicep. Iya, sama Gicep. Ini benar-benar nanti ya ini dari finalisima yang tertunda ya. Seperti di video sebelumnya udah kasih aja pialanya 2, satu finalisima, satu piala dunia gitu kan. Ini juga jika nanti memang Messi itu memutuskan bahwa pertandingan final ini akan menjadi pertandingan terakhirnya bersama timnas Argentina, ya lastingnya itu ya scripted by the God itu Sen.
ya di ujungnya dia akan menghadapi Spanyol, di mana Spanyol itu kan tempat Messi tumbuh besar gitu kan. Dan juga ini kan belum tentu ini adalah last dance karena Messi kan ngomong sepertinya saya akan terus bermain. Iya. Nah, jujur gua nggak percaya. Kenapa Messi statement kenapa sepertinya saya akan terus bermain? Iya. Itu cuma manas-manasin Dodo. Pasti betul. Ya makanya Dodo langsung upload di Euro kan. Iya. Makanya udah paling bener lah. Inggris itu udah fokus Euro aja sama Portugal. Euro aja kalah nih. Itu nih aja kalah. Itu kan Inggris itu udah fokus Premier League saja. Gitu. Ini bener-bener gokil sih pertandingan final nanti Argentina melawan Spanyol, karena ya ini ibaratnya Messi itu akan melawan ini ya, apa kayak fansboy mereka, fansboynya Messi, Kubarsi, ada Lamine Yamal ya, semua lama saya pasti Iya sama sih seperti Inggris juga itu kan fanboynya Messi semua. Nah, apalagi Jude Bellingham. Iya. Selebrasinya itu inspirasinya dari Messi Dari di Messi. Bernabeu gitu kan. Betul. Dan begitu juga dengan yang lain-lainnya. Apalagi kan tidak ada satupun legend Inggris yang benci kan Messi kan. Betul. Bahkan legend MU yang pernah bermain sama Dodo aja kan mengagung-agungkan dia. Betul. Kita tahu Ferdinand seperti kehilangan kredibilitasnya kan. Itu kan itu teammatenya Dodo gitu kan. Sampai mengagung-agungkan Messi banget dan yang lain-lain juga Gerrard, Lampard, John Terry Betul. yang baru-baru ini baru speak up kan gitu ya. Orang-orang pandit wise itu cuma John Terry, Betul. Gerrard sama Lampard tuh. Ya, masih objektif ya. Iya, itu benar objektif tidak seperti pandit-pandit lain yang bahkan ketika Gary Neville banyak ngomong kan diserang sama pandit Argentina Iya. kan. Bilang ke Gary Neville dia itu hanya bisa Nah, lempar iya. ke dalam, bahkan dia tidak bisa memainkan bola dengan kaki. Iya, kan pendapat dari legend Argentina itu Betul. sendiri ya. Ini tetapi di laga final nanti antara Argentina dan juga Spanyol, yang paling dibikin puyeng itu ya Decul ya. Decul itu lebih memilih dukung siapa, Messi atau dukung Spanyol aja. Betul. Karena gue sudah didukung Messi dari ketika dia ke PSG juga, gue berharap sih ya tentu yang ngapain dukung Spanyol Iya. gitu kan. Ya, Mau ibaratnya- ngedukung siapa Spanyol, dukung Yamal. Ya otomatis ibaratnya akan terjadi lagi kayak ini Sen, ketika Messi juara Piala Dunia final melawan Prancis. Iya. Kan Dia banyak lagi di sekali hometown. Enggak, kan banyak sekali orang Prancis dan justru pakai jersey PSG tapi Messi gitu kan. Betul. Ya ibaratnya mereka ya gimana ya, gue orang Prancis tetapi gue Iya. menyukai Messi. Ada fenomena ketika Argentina ke Indonesia, Iya. yang jersey sebelahnya Argentina, sebelahnya timnas. Nah, tapi kalau gue jangan-jangan nanti akan ada jersey Barcelona atas nama Messi, Betul. tapi ibaratnya Koci kan di IRL ke New York kan, ini kan dia berangkat ke sana kan, programnya itu IRL di sana gitu. Kita lihat dia akan pakai baju apa kan. ibaratnya kalau ada yang pakai jersey Barca nomor punggung 10 Messi, otomatis itu adalah decul jalur Messi. Bahkan Aitana Bonmati pemain Spanyol dan Iya. juga pemain Barca dia berharap Argentina yang menang. Saya berharap Argentina bertemu dengan Spanyol di final, tapi darah cul saya lebih besar karena saya ingin Argentina yang menang. Itu kan bukti bahwa decul jalur Messi kan. Ya kan ada cules ya. Iya. Catalunya itu bukan Spanyol anjing Iya. gitu kan. Betul. Ini benar-benar keren banget. Jadi bukan hanya Prancis yang memakai tenaga kerja asing, Spanyol juga sama. Harusnya beberapa orang asli Catalunya seperti Pique kan akhirnya pindah ke warga negaraan. Iya. Pique kan menjadi keluarga negaranya Catalunya. Iya. Gitu, bukan warga Spanyol lagi gitu kan. Betul. Lihat tuh siapa yang asli Catalunya, itu TKA, itu tenaga kerja asing. Ini juga wah benar-benar scripted by the God banget ya. Dan pertandingan. beruntung kita sebagai fans Messi. Iya. Setiap match disuguhkan gol dan kemenangan. Menang. Benar-benar di 2 edisi terakhir fans Messi itu diberkahi ya. Bahagia di sepanjang round gitu. Ya meskipun dibikin deg-degan juga ya, tetapi kan kita sudah terbiasa. Tapi jujur lebih deg-degan 2022 daripada ini. Pasti. Kenapa? Karena banyak sekali di 2022 itu lebih banyak extra time. Betul. Itu karena lawannya Belanda dan ini ya. Argentina selalu melawan tim kecil, tim besar tuh pulang juga. Juga apalagi gini, untuk POV fans dari Argentina sendiri untuk yang sekarang di 2026 kita itu ngarepin bonus loh. Ini tuh back to back tuh bonus karena kita udah menang Piala Dunia gitu kan. Ibaratnya akan ada banyak postingan ketika Argentina kalah Messi masih tidur dengan trofi Piala Dunianya. Tetapi Satu. ketika Argentina menang ya trofinya 2 gitu kan. Dua gitu. Yang paling menarik itu ini scripted by the God, karena ya tadi juga kita kan nontonnya. Wah, ketika tertinggal 1-0 menit 70, Messi udah menghadap ke langit nih, udah minta bantuan neneknya gitu kan. Itu kan memang Messi itu menghadap langit itu selalu meminta ke neneknya. Iya. Ada yang membaca bibir waktu Iya. adu penalti melawan Prancis kan. Iya. Dia kan diterjemahkan tolong hari ini Iya, nenek iya. kan gitu kan. Ada grandmanya Iya, kan, benernya, gitu. Dan yang menarik itu gini, terakhir kali Argentina menghadapi juara Euro itu 3-0 loh.
Meskipun waktu itu ya Italia juga ya. Dan pada saat itu Italia salah satu tim terkuat di Euro loh. Di Euro, Gitu kan. Mereka kenapa gagal kualifikasi? Ya pemainku intinya sudah hilang masa prime-nya. Sudah Verratti, pensiun. Jorginho, Donnarumma kan, Bonucci. kalau Donnarumma kan itu pemain mediocre banget lah, mediocre parah karena peran besarnya Bonucci sama Chiellini Ya, aja. transisi regenerasi Betul. semuanya gitu Iya, dan kan. Ciro Immobile pada saat itu lagi gacor-gacornya Betul. juga dan tidak bisa ngapa-ngapain gitu. Karena ketika menghadapi Messi juga ketinggalan 2-0, kan kita juga bikin postingan di Facebook ya, yang ketika Messi menghadap ke langit gitu kan di gol keduanya pasti gitu Sen. Ibaratnya akankah keajaiban itu terjadi dan beneran terjadi? Mungkin kalau nanti akhirnya back to back dan menang dan Messi nyekor di final, dapat golden ball, dapat golden boot gitu kan. Wah, ini kalau dijadiin series Netflix gokil sih. Akan ada kan Messi di 2027 juga dibikinin Sudah, dokumenter iya. kan. Ini berarti ya jilid 2-nya anjir. Iya, Dari Last Dance. Dan ingat epic comeback is real aja. Oke, Sampai remontada again. Mungkin kita akhiri saja saya. Kita akan membahas next lagi ya. Ini Ini benar-benar di menarik banget laga-laga jujur. final gitu. Dari seluruh knockout ini yang paling puas. Paling puas, benar-benar puas banget ya. Karena tadi seperti yang gue bilang, Scaloni sudah menemukan puzzle karena benar-benar permainannya bagus banget walaupun ketinggalan terlebih dahulu. Ini bagus banget, lebih bagus dari match-match sebelumnya walaupun lebih dramatis sebelumnya. Iya, gitu kan. lebih dramatis sebelumnya. Sama Cape Verde itu dramatis banget sampai extra time anjir. Ya karena kita nggak menyangka anjing pemain Cape Verde kok golnya kelas gini ya. Kelas banget kalau untuk gol Inggris ya gol template gitu kan. Gol melawan Meksiko, melawan Norway kan seperti ini juga. Betul. Gol-gol yang simpel gitu Iya, kan dan ibaratnya kan. Spanyol itu mainnya kayak gitu. Nah itu dia, semoga saja bisa diantisipasi ya, karena secara mental ya lebih siap mental dari Argentina lah gitu kan, karena sebagai juara bertahan. Di sisi yang lain Spanyol itu kan Mungkin banyak keunggulan sekali- Spanyol itu satu ya, Apa ya? performa dari Unai Simon saja. Nah itu dia yang harus dipatahkan oleh Iya, tapi ini Messi ya. kan bisa matahin performa apiknya Fojinya juga. Iya betul. Nah ini apapun yang terjadi, ibaratnya nikmatilah last dance dari Lionel Messi ya. Dan inilah pertunjukan mungkin ya fans Doro tidak akan nonton kan betul. gitu ya. Ya. Apa malang untuk kalian gitu. Kalau menurut gue mah di laga ini akan terjadi apa ya, migrasi besar-besaran sih. Ibaratnya ya bisa jadi ini plot twistnya Aisofi juga mendeklarasikan diri sebagai fan Messi sih. Iya, ya. dia udah minta sama Lamine Iya, Yamal. iya. Ada petisi kan ditulis Iya. diisi di voting oleh 6 juta orang Iya. mengusir Argentina dari Piala Dunia. Nggak usah petisi, itu Portugal nggak dipetisi pulang duluan. Makanya benar kata Bang Malo ya, ibaratnya narasi di setting FIFA itu ketika Portugal udah pulang baru ada narasi di setting FIFA anjir. Betul. Kan sejago itu Argentina sampai dituduh di setting FIFA gitu kan. Betul, yang nuduhnya juga SDM-nya rendah. Karena kan yang udah pulang semua. Wah, pokoknya apapun yang terjadi final semoga saja sih nanti di perebutan ketiga Mbappe nggak nyekor ya, karena gue pengennya tuh terjadi terulang di Copa America 2022 ya ternyata, ketika Messi menyambut Nggak apa-apa, bola, Mbappe gitu. nyekor juga. Hmm. Messi-nya nyekor juga gitu kan. Supaya tetap nggak apa-apa sama Mbappe nyekor 1 tapi Messi 2 gitu. Atau ya Messi 1 juga karena kan masih ketutup sama asis juga gitu kan. Ya semoga saja lah apapun hasilnya kita saksikan pertunjukan terakhir di akhirnya Piala Dunia 2026 ini sampai menyisakan laga final ya. Nanti kita akan bahas lagi di pertandingan final akan seperti apa. Semoga saja sebagaimana video yang sudah pernah kita buat bahwa ini adalah impian back to back Argentina ya menjadi nyata, tinggal menyisakan 1 langkah lagi. Mungkin itu saja yang kita bahas ya. Buat teman-teman yang punya opini tentang apa yang sudah kita bahas, drop opini kalian di kolom komentar. Thank you banget yang udah nonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share, dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.